Lu lihat nggak berita-berita hari ini? Foto-foto nyebar. Apa Pak Jokowi itu lagi gandeng Bu Mega. Jalan berdua. Katanya habis Rakernas ya, PDIP. Untung dua orang itu usianya udah di atas 50, Mas. Kenapa? Kalau enggak digosipin. Masuk infotainment kan? Wah, lagi. Jadi kemarin tuh kan isunya kan Pak Jokowi sama Bu Mega hubungannya retak. Pak Jokowi seolah-olah nggak setuju sama Ganjar, gitu-gitu loh. Lah sekarang, ini kadang-kadang orang tuh gosip tuh lebih jago ketimbang Tapi kenyataan. bukan cuma Kang gosip, ini kadang pengamat juga kayak begitu. Maksudnya gimana? Lu inget nggak zaman awal orang bertanya-tanya, ini kok PDIP nggak mau ngusulin Ganjar? Ini Oh iya. Anies udah kuat-kuat, Anies udah kuat-kuat, Prabowo udah kuat-kuat. iya. Ganjar kok nggak diusung-usung? Kata pengamat apa? Ini Ganjar ini kan nggak diterima oleh Mega karena dia orangnya Jokowi, gitu kan? Oh gitu. Dulu begitu. Dulu gitu. Teorinya Bu gitu. Mega lebih dorong Mbak Puan dulu ya. Isunya dulu. gitu ya. Ini nggak diterima, ini orangnya Jokowi. Tahu-tahu mau Lebaran jeder diumumin bareng, ada Pak Jokowi, ada Mega, ada Mbak Puan, Iya, ada siapa? Mas Prananda ya. Iya, Prananda, ada Hasto, semuanya kumpul Iya, kan. Setelah itu tiba-tiba teori orang pengamat yang sama nih, pengamat yang sama teorinya berubah. Kenapa? Nih Jokowi abis deklarasi kok nggak mau ketemu Ganjar. nggak mau ketemu Ganjar, malah dekat ke Prabowo. Oh iya, soalnya ini Jokowi Ganjar nggak orangnya nerima Mega. Ganjar. Iya, orangnya Mega. Ini gimana sih? Pengamat, ini pengamat apa dukun? Gitu loh. Ya, tapi itu sampai isunya sampai di media Singapura ngomong loh, Iya. keretakan hubungan Pak Jokowi. Singapura tahu apa? Betul. Sampai akhirnya itu pas abis Singapura ngomong Pak Jokowi gandeng Mega. Nah, kan Muka lu mau ditaruh mana kan? keakrapannya kan? Iya. Keakrapannya Pak Jokowi gandeng Bu Mega. Sekarang pernah nggak Pak Jokowi gandeng Prabowo? Nggak pernah. Iya. Iya juga ya. Coba loh, kan sama-sama udah senior lah ya, Iya. dari sisi usia lah ya, Bu Mega dengan Pak Prabowo hampir sama lah ya. Betul. Kan nggak pernah digandeng kayak gitu. Iya. Kalau turun tangga dibiarin aja sendiri. Ya itu makanya gue bilang tadi, itu nyindir koran Australia itu kan. Koran Singapura itu. Iya. Gue gandeng, muka lu mau ditaruh mana? Habis itu ngeberita gitu kan. Ya kadang-kadang kan yang namanya Bu Mega ketua partai. Ya. Punya kesibukan. Pak Jokowi presiden punya kesibukan. Pas Ganjar capres sekarang. Dicalonkan oleh PDIP juga punya kesibukan. Kan nggak terus-terusan ketemu. Betul. Ada yang ketemu yang di depan umum. Mungkin di belakang ya telepon-teleponan. Tapi kan telepon-teleponan nggak perlu direkam-rekam di Betul. Ini mungkin dikira itu presiden, ketua partai, capres itu kerjaannya nongkrong di warkop aja. Kelo. Jadi tiap hari harus kelihatan. Kalau nggak kelihatan, wah, dia absen kan. Wah, kok nggak nongkrong hari ini, ada masalah nih kayaknya. ada marahan gitu loh. Dia nggak tahu kita lagi sakit perut. Tapi ngomong-ngomong tadi lu bilang bahwa Jokowi nggak pernah gandeng Prabowo, ini malah bukan cuma nggak pernah gandeng nih, Mas. Apa tuh? Prabowo itu malu-maluin Jokowi. Kok? Kemarin tiba-tiba dia ngomong di seminar atau apa gitu kan. Oh iya. Ngasih proposal perdamaian, mewah kelihatannya kan, hebat. Proposal perdamaian ke Ukraina, ya. Ukraina sama Rusia. Sama orang Rusia. Ukraina dikatain nggak jelas nih katanya. Nggak jelas. Lu bayangin menteri dikatain nggak jelas proposalnya. Tapi katanya proposal itu belum dikonsultasikan ke Menlu sama ke Presiden. Tuh. Iya dong, Presiden baru ngomong tadi kan. Ya, nanti saya panggil Pak Prabowo. Katanya. Berarti belum tahu. Presiden belum tahu. Presiden belum tahu, baru tadi ada beritanya. Ini acting presiden-presidenan. Belum dipilih, udah merasa jadi presiden. Udah pernah jadi presiden, inget gak lu 2019? 2019. Cium tangan sama pendukungnya. Ya, siap, Pak Pak Presiden. Iya, siap Pak Presiden. Udah jadi presiden, mungkin dia masih ngerasa gitu. Ya sekarang kan, dia acting harusnya kan dalam hubungan luar negeri, minimal kalau dia punya usulan, dia konsultasi dong. Iya dong. Ke Kementerian Luar Negeri, Betul. ke Presiden. Bahaya loh, kalau seandainya salah proposalnya, kan itu posisi politik luar negeri Indonesia. Iya benar, satu suara kan mestinya. Artinya pendapat dia itu dianggap sebagai mewakili Indonesia kan. Nah ini kalau presiden nggak tahu. Sama Ukraina diketawain, Indonesia lucu-lucu kalau gitu. Menterinya begini. Tapi lu
tawaran dia nggak apa sampai dibilang nggak jelas sama Ukraina. Ya kalau gini deh, kan lo konflik ya, Ukraina sama Rusia konflik. Damai gitu loh, kan gitu kan. Iya, Gue iya. bilang biar damai. Tapi namanya konflik pasti ada masalah dong. Betul. Kalau syarat perdamaian itu merugikan lo mau nggak? Iya kagak lah. Ya pasti dong nggak mau. Nah Ukraina merasa kayaknya lo bukan Indonesia deh. Ini Iya. proposal dari Rusia nih. Jangan-jangan agen Rusia nih kan. Nyamper lo kayaknya ya. Ukraina nggak mau karena proposalnya itu, syarat perdamaian yang diajukan Prabowo itu sangat memberi ruang pada Rusia. Iya Itulah. Simpelnya begini lah Mas. Kita tetanggaan. Ah, Tanahnya bersisian, nempel Iya, tanah gua. iya, iya. Tiba-tiba gua bangun pagar di tanah lu. Marah dong. ya gue marah dong. Anggaplah gua Rusia, lu Ukraina. Iya. Ya marah, berantem dong. Iya, iya. Lu ngatain gua ngatain lu kan. Iya. Tiba-tiba ada yang datang, kok cukup Pak RT. Iya, Oh, iya. saya punya ini. Udah masing-masing mundur aja gitu. Ya lu rugi dong. Pagernya dulu mundur. Pagernya dulu mundurin. Gimana sih? Tanah orang udah diambil terus disuruh mundur. Kan aneh. Ya Nah, makanya itu. dibilang aneh. Nah itu dia, kan sekarang memang isunya gitu kan. Tadinya kan persepsinya ya, sebelumnya kita terbangun persepsi Pak Prabowo itu tentara. Ya. Tegas, galak gitu loh. Ya, ya. Ya, kan kayak gitu kan persepsi yang terbangun. Nah, sekarang pengen dibangun sebaliknya. Damai. Juru damai kalaupun lucu gitu kan. Iya, Karena iya, diketahui Ukraina kayak gitu-gitu. Padahal kata Pak Jokowi, yang dibutuhkan sekarang kalau presiden ke depan itu yang berani. Berani. Gitu. Nyali dan berani kata Pak Berani Jokowi di bukan Rakernas. cuma belum berani lempar handphone ya. Ya. Itu galak. Berani sama galak beda. Ini keluarnya kemana nih lempar handphone? Enggak, maksud gua kalau lo ngambek apa gebrak-gebrak Iya. meja itu galak. Nah, Betul. jangan dipersepsikan galak sama dengan berani. Betul, apalagi galak sama tegas itu beda jauh. Jauh, ya. Pak Jokowi di Rakernas ngomong jelas. Nih, kalau pemimpin kayak Mas Ganjar ini nomor 1 harus berani, tegas, nyali dan Iya. berani. Dia ngomong sama Ganjar begitu. Artinya Oh, lu iya. jangan kegeeran. Iya, gitu Jangan kan. kegeeran lo. Ya kayak Jokowi kan? Iya. Lo dia dianggapnya pelanggar pelongo. Iya. Dulu kan Dulu dianggap pelongo. para pembencinya. Tapi ketika dia berhadapan sama Eropa, kasus apa ya? CPO kalau nggak salah ya. CPO atau apa gitu, ketika Eropa menggugat di WTO, kata Pak Jokowi, lawan. Lawan. Kasus pengambil alihan Freeport, Lawan. lawan. Ah itu berani. Nikel. Nikel, Lawan. kalaupun dikomplain, diprotes kayak apa, lawan. Punya kita kok. Punya kita kok, wong nikel kita. Mereka kalau kita nggak mau jual, kan kenapa kata Pak Jokowi? Iya. Nah itu berani. Dan nggak berani itu nggak perlu teriak-teriakan. Betul. Nggak perlu gebrak-gebrak meja. Pak Jokowi nggak pernah gebrak meja. Nggak pernah gebrak-gebrak meja. Malah ada orang ngeselin dielus-elus. Ingat Gubernur Lampung kemarin kan? Udah Iya, datang, iya, iya. oh jalannya bagus. Saya sampai ketiduran. Iya. Pak Jokowi. Tapi kan sama Pak Jokowi diomelin lah. Iya, nah itu bedanya tuh. Itu tegas, itu berani. Tegas, sikap, bukan lucu-lucuan. Bukan melempar handphone. Bukan lempar handphone, bukan gebrak-gebrak meja. Terus ketika mau jadi mengagungkan perdamaian malah Iya, aneh proposalnya. aneh. Jalan sendiri lagi. Itu makanya disebutnya bisa disebut malah. Ya kan sama. Lo dulu zaman Pak SBY. Waktu zaman Pak SBY, dia tentara. Tapi di Indonesia ini, HTI tumbuh subur. Ya. EPI gila-gilaan. Oh, apa orang lagi demo diserang sampai masuk rumah sakit Betul. gitu loh. Gereja berapa banyak digeruduk gitu. Iya, Jadi iya, benar, suasananya nggak nyaman. Terus katanya Didiemin. tentara. Dibiarin aja. Nggak berani. Nggak berani. Karena nggak berani. Jadi bukan soal tentara atau bukan. Bukan ya, soal dong. tentaranya. Iya. Zaman Pak Jokowi, EPI dibubarin. Habis. HTI dibubarin, ya kan? Ini mengganggu Pancasila, mengganggu ideologi bangsa. Kelar. Gus Dur jadi presiden sipil. Ya. Matanya, ya mohon maaf, Ah, gitu iya, ya, iya, matanya iya. tidak melihat. Kayak. Tapi ada kalau perlu orang mau gerbek pernah kejadian malah orang mau gerbek sekolah Kristen, dia yang di depan pasang badan. Ah itu clear. Nggak perlu ngobrak. Itu bukan. Iya, kalau Gus Dur kan enak, gitu kan. Apa namanya, keberanian itu ditunjukkan dengan sikap, keteguhan hati. Bukan dengan hati yang bimbang dan Tuh. nada tinggi. Iya. Gitu loh. Dan tergesa-gesa nyari kesempatan kayak itu kemarin tiba-tiba punya proposal sendiri. Ukraina. Lah, sekarang aja nggak berani menampilkan diri sendiri. Oh iya, setelah di Bikin baliho. Iya. Lo tau nggak, orang yang paling tidak setuju Pak Jokowi jadi presiden 5 tahun lalu siapa? Iya. Pak Prabowo. Jelas. Oh, tim, katakanlah
Prabowo dan lingkungannya itu adalah orang yang paling tidak setuju. Iya, betul. Jokowi jadi presiden 2 kali periode. Iya kan? Betul. Nah sekarang mau kampanye aja nggak berani sendiri. Pakai Jokowi juga. Betul. Dan itu paling seneng ngasih label ke orang, Mas. Ya, ciri-cirinya. Waktu itu tahun 2009, 2014 sama 2019 sama. Jadi awal masa kampanye Pak Jokowi dibilang pelangak-pelongo. Ketika debat kandidat, ternyata Pak Jokowi nggak segoblok itu. Ternyata, jago juga dia ya. Tapi akhirnya dikatain apa? Jokowi ini nggak cocok jadi presiden, cocoknya jadi manajer, katanya gitu. Ngurusin detail-detail gitu. Jadi dia pinter tuh seneng banget nyari label-label begitu. Oh, pasti dia pengen ngomong, Pak Jokowi itu ngerti detail-detail, dia nggak ngerti. Iya, intinya begitu. Tapi, dia makanya nggak cocok jadi presiden, jadinya manajer. Makanya proposalnya diketawain sama Ukraina, kita nggak ngerti detail-detail. Udah jadi presiden, dibilang bebek lumpuh apa? Oh, itu Amin Rais yang ngomong. Oh iya, beda lagi. Tapi, seneng ngasih julukan ke orang, tapi di sisi lain dia juga seneng cosplay. Prabowo. Waktu sama Bu Mega, jadi wakil. Cosplaynya kan nasionalis. Gitu kan, apalah. Kayak senapas sama PDIP. 2014 dia manggung sendiri, nyapres sendiri, tiba-tiba jadi Islamis. Sampai ada yang nganggap Nabi dulu. Kalau nggak milih Prabowo itu Islam hancur katanya gitu dulu. Iya benar. Neno Warisman. Oh iya. Ngomong Tuhan ini nggak adil kalau Prabowo kalah, siapa lagi yang akan menyembahmu gitu. Visinya kayak gitu. Iya betul. Iya. 2014 kan begitu model. Iya. Sekarang tiba-tiba dia cosplay jadi Jokowi, maunya begitu. Nah itu dia. Dari dulu nggak percaya diri juga. Iya. Cosplaynya kan kayak Soekarno. Iya. Bajunya ala Soekarno. Mau kayak Chavez lah, mau kayak siapa. Sekarang kayak Jokowi maunya. Itu tandanya nggak berani, nggak pede. Nggak pede. Konsep dirinya di mana gitu. Lu tampil sebagai Eko, lu tampil sebagai Maki. Coba lah. Iya dong. Bisa nggak? Ya, Pak Ganjar, rambutnya putih bukan cosplay, emang begitu. Gitu aja. Nggak pakai baju rambut Naruto kan? Bahkan sampai punya julukan kan, Pak Ganjar apa tuh gimana siapa? Orang Jawa, orang ininya dia di daerah dia. Karena ya itu ada yang pernah anak kecil ngomong dia manggil tuh gimana gitu. Dia santai aja dibawa aja tuh. Jadi seperti gini, berani itu dia berani tampil dengan karakter sendiri. Betul. Iya kan? Iya. Kalau memang karakternya kayak gitu, ya tampilnya kayak gitu. Iya. Pak Jokowi kan begitu kan? Begitu. Nggak dibuat-buat. Kalau karakternya memang pengen dikelihatan tegas, bla bla bla, nggak usah dilembut-lembutin. Betul. Iya kan? Ada misalnya menteri Pak Erik gitu loh. Pak Erik kan, ya dia lahir di piring emas dong. Betul. Badannya bersih, putih. Tiba-tiba nyemplung-nyemplung ke lumpur, mau nanam padi. Kan diketawain orang. Nggak cocok. Iya. Gitu loh. Betul. Nggak cocok kalau lo kayak gitu-gitu atau mau gimana gitu loh. Dan jangan salah. Lawan bicara, lu jangan merendahkan lawan bicara. Lawan bicara juga tahu bahasa tubuh lu kayak apa. Contohnya sama Pak Jokowi. Lu sering kan lihat kalau konten Pak Jokowi misalnya jalan kemana-mana dikerubutin orang, ditarik-tarik orang. Iya. Kebayang nggak Prabowo, Anies kayak begitu? Ditarik-tarik orang? Nggak ada, Mas. Orang juga paham bahasa tubuh Pak Jokowi, bahasa tubuh Prabowo, bahasa tubuh Anies. Kalau sama Pak Jokowi dia berani narik bapak gitu. Karena dalam dirinya nggak ada penolakan. Iya, dia paham bahwa ini orang nggak berjarak. Gitu. Nah, hal yang sama justru lu lihat terjadi di Ganjar. Sampai kok, bapak lu tabuk-tabuk sama orang kan, ngeledekin orang terus tabuk-tabuk. Itu nggak bisa terjadi sama Anies, nggak ada. Paling orang ya salaman, pelukan gitu. Iya. Tapi sampai gitu loh. Nabok, maksudnya bukan nabok beneran. Iya. Kalau Anies ada, mau nabok beneran. Artinya bahwa lawan bicara lu jangan lu menganggap lawan bicara lu goblok. Dia juga tahu bahwa bahasa tubuh orang ini tidak berjarak. Maksudnya masyarakat tuh ngerti. Paham gitu loh. Ngerti kalaupun mereka nggak ngomong langsung, tapi ada orang yang bisa didekati dengan cuek. Betul, gitu ya. Karena nggak berjarak. Ada yang ada jarak memang. Iya, ada yang ada. Iya, kalau ketemu siapa gitu. Siapa gitu. Tapi kalau sama Pak Jokowi, Bapak foto Pak gitu kan. Sampai ada yang rangkul apa gitu, narik-narik ibu-ibu. Artinya itu kan memang orang mungkin dia nggak bisa membahasakan, tapi dia paham bahwa Pak Jokowi itu orangnya emang tidak berjarak sama iya, dan gue sih kadang ada ya teman-teman gue ya, sebagian bilang, Pak Jokowinya kayak dukung Prabowo nih. Gue bingung. Pertama, kalau Pak Jokowi dukung Prabowo, mestinya dia pada pemilu kemarin diserahin aja Prabowo kan? Kalau Prabowo bagus. Betul. Misalnya gitu. Kan 2 kali Pak Jokowi bertempur di Pilpres lawan Pak Prabowo. Terus dalam setiap Pilpres keluarganya di fitnah dan segala macam. Ingat gak lo?
ibunya palsu katanya, Pak Jokowi. PKI. Iya, isu PKI juga tuh kan. Sampai Siapa sekarang yang itu. ngomong? Ya timnya itu dulu kan. Obor rakyat. Iya. Oh iya, obor rakyat. Iya. Itu baru kemarin-kemarin aja. Makanya gue bingung. Sekarang ada orang katanya ya, para relawan Jokowi sekarang dukung Pak Prabowo. Lah, lo kan dulu jadi relawan Jokowi kan ada dua tujuan kan? Iya. Yang pertama pingin Jokowi jadi presiden, Betul. yang kedua nggak kepingin Prabowo jadi presiden. Betul. Kan gitu. Kalau sekarang relawan Jokowi kemudian dukung Prabowo kan aneh. Ngapain aja Lo lu tujuan lo yang dulu kemarin nggak pingin Prabowo jadi presiden kemana? kenapa nggak sekalian kemarin dukung Prabowo aja dari Kenapa dulu? nggak sekalian Iya. gitu loh? Gitu loh. Kecuali kalau lo partai politik ya. Partai politik kan wajar. Iya Misalnya kalau dia swing-swing hari ini dukung Jokowi atau katakanlah hari ini beda Iya. jadi oposisi besok masuk wajar. Itu Memang targetnya hitung-hitungan kekuasaan. peluang, Tapi kalau relawan buat gue aneh. Aneh, ya namanya relawan. Ya, targetnya kan relawan kan targetnya kan no woman no cry. No woman no cry. Gak dapet wamen jangan nangis gitu. Iya, kan relawan harusnya itu kan. Iya, iya, betul. Bukan mengejar-ngejar wamen, no woman no cry. Tapi kalau lu malah berpikir ala partai politik, Iya bikin partai aja. bikin partai aja, lo cari kekuasaan aja, gitu loh. Lu bisa nggak didaftarin partai? Partai apa? PRJ, Partai Relawan Jokowi. Nggak bisa kan? Iya. Itu kongresnya setiap Juni tuh. Setiap ulang tahun Jakarta di Kemayoran. Makanya kalau klaim-klaim begitu ya langsung aja partai gitu. Jangan, aduh. Tapi asik ya, kita lihat sekarang Pak Jokowi, Ganjar, Bu Mega itu kayak Akur kan. gandengan tangan Pak Jokowi, yuk kita jalan bareng-bareng buat Ganjar. Kayak gitulah kira-kira ya. Lu boleh ngomong apa aja berbulan-bulan, gua gandeng tangan bubar semua. Oke. Thank you lagi.